Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sobat inspirasi iman dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini, inspirasi iman akan menceritakan tentang seorang yang ahli ibadah yang dituduh berzina. Kisah Juraid adalah kisah besar yang mengandung pelajaran dan nasihat. Juraid merupakan seorang ahli ibadah yang salih di kalangan Bani Israel. Dia membuat ibunya kesal karena dia mendatanginya selama 3 hari agar kedua matanya bisa melihat dan kedua telinganya bisa menyimak pembicaraannya. Setiap kali datang, dia pulang dengan tangan hampa karena Juraij sibuk dengan sholat dan ibadahnya. Maka ibu Juraij berdoa atasnya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya. Ibunya mendoakan agar Juraij tidak mati sebelum melihat wajah wanita penzina. Lalu seorang wanita penzina menuduh Juraij telah melakukan zina dengannya. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Abu Hurairah bahwa dia berkata, adalah Juraij sedang beribadah, ibunya mendatanginya. Humaid berkata, Abu Rafi menjelaskan kepada kita penjelasan Abu Hurairah tentang penjelasan Rasulullah SAW perihal ibu Juraij manakala memanggilnya. Bagaimana ibunya mengangkat telapak tangannya di atas alisnya. Kemudian dia mengangkat kepalanya untuk memanggilnya. Ibunya berkata, wahai Juraij, aku ibumu. Kemarilah dan berbicaralah denganku. Kebetulan saat itu Juraij sedang sholat. Hati Juraij berkata, ya Allah, ibuku dan sholatku. Lalu Juraij memilih meneruskan sholatnya. Ibunya pun pulang. Kemudian ibunya kembali untuk kedua kalinya untuk memanggilnya. Wahai Juraij, aku ibumu. Kemarilah dan berbicaralah denganku. Juraij berkata dalam hatinya, ya Allah, ibuku dan sholatku. Lalu dia memilih sholatnya. Ibunya berdoa, ya Allah, ini adalah Juraij. Dia adalah anakku. Aku mengajaknya berbicara, tetapi dia menolak. Ya Allah, jangan engkau matikan dia sebelum engkau memperlihatkan kepadanya wanita penzina. Dia berkata, seandainya dia berdoa agar Juraij terfitnah, niscaya dia akan terfitnah. Ada seorang pengembala kambing yang bermalam di tempat beribadahnya Juraij. Pengembala itu pun menggauli wanita tersebut. Wanita itu hamil dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Dan salah satu orang desa bertanya kepada sang wanita, apa ini? Wanita itu menjawab, aku meminta pertanggungjawaban dari penghuni tempat beribadah ini. Lalu orang-orang berdatangan dengan membawa kapak dan sejenisnya. Mereka memanggil Juraij sementara dia sedang sholat. Maka Juraij tidak menemuinya. Mereka mulai merobohkan tempat beribadahnya. Manakala Juraij melihat itu, dia turun kepada mereka. Mereka berkata, tanyakan kepada wanita ini. Juraij tersenyum, kemudian mengelus kepala bayi dan bertanya, siapakah bapakmu? Dengan kekuasaan Allah, bayi itu pun menjawab, bapakku adalah pengembala kambing. Manakala mereka mendengar jawabannya, mereka berkata, tempat beribadahmu yang telah kami hancurkan akan kami bangun kembali dengan emas dan perak. Juraij menjawab, jangan, kembalikan seperti semula dengan tanah. Kemudian Juraij pun masuk. Hikmah dari keseluruhan riwayat dapat disimpulkan bahwa Juraij adalah salah seorang ahli ibadah yang solih di kalangan Bani Israel. Awal mulanya dia adalah seorang pedagang. Kemudian dia meninggalkan perdagangannya dan cenderung kepada ibadahnya. Dia membangun tempat untuk beribadah kepada Allah di dalamnya. Dia beruzlah dari manusia, dan inilah Rabbaniyah di mana Allah dan Rasulullah SAW melarang kita untuk menjadikannya sebagai cara hidup. Juraij mempunyai seorang ibu yang solehah. Di sebagian hari si ibu datang untuk mengunjungi anaknya dan berbincang dengannya. Suatu hari ibunya datang dan memanggilnya. Pada saat itu dia sedang sholat. Maka dia lebih mementingkan sholatnya daripada menjawab panggilan ibunya. Rasulullah SAW mempraktikkan kepada kita perbuatan si ibu ketika memanggil Juraij. Rasulullah SAW meletakkan telapak tangannya di atas alis matanya, menirukan perbuatan ibu Juraij yang mendongangkan kepalanya ketika memanggil putranya. Orang-orang akan melakukan seperti halnya ibu Juraij jika orang yang dipanggil berada di tempat yang tinggi. Mereka ingin agar bisa melihat orang yang dipanggil dengan melonggok kepala mereka. Mungkin sinar matahari yang menyilaukan menimpa kedua matanya ketika dia mengangkat pandangannya kepada anaknya.
Dia meletakkan telapak tangannya di alis matanya untuk menahan sinar matahari dari kedua matanya. Semestinya Juraid meninggalkan sholatnya dan menjawab panggilan ibunya, karena menjawab ibu lebih baik daripada sholat sunnah. Dia bisa meringankan sholatnya dan bersegera menemui ibunya. Akan tetapi, Juraid lebih mementingkan sholatnya daripada ibunya. Dan sepertinya dia meneruskan kenikmatan di dalam sholatnya hingga tidak meninggalkan sholat karena satu hal. Esok harinya ibu mengulangi panggilannya, begitu pula di hari ketiga. Nasibnya di kali kedua dan ketiga tidaklah lebih baik daripada nasib di kali pertama. Karena itu, ibu Juraid marah. Lalu dia berdoa atasnya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya. Ibu Juraid berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mematikannya hingga menjadikannya melihat wajah pelacur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan kepada kita, seandainya Ibu Juraid berdoa atasnya akan tertimpa fitnah, niscaya dia akan terfitnah. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki sesuatu, maka ia akan terjadi dan memudahkan sebab-sebabnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan sebab-sebabnya dengan mengutus seorang pelacur untuk merayu dan menggodanya. Penyebabnya adalah bahwa Bani Israel membicarakan kebaikan dan ibadah Juraid. Maka wanita itu begitu meremehkan Juraid, kesolehan dan ketakwaannya. Dia mengklaim bahwa jika dia yang merayunya, maka Juraid akan bertekuk lutut dan jatuh seperti yang lain. Wanita itu begitu percaya diri dengan alasan kecantikannya. Hadis di atas menyebutkan bahwa orang-orang menjadikan wanita ini sebagai ikon kecantikan dan kemolekan. Orang-orang yang terjumus ke dalam lumpur kenistaan mengira bahwa semua manusia adalah seperti yang mereka kenal. Mereka tidak menyangka bahwa di antara manusia terdapat hamba Allah yang menjauhi kenikmatan dunia yang hanya sementara dan tidak akan abadi. Bahwa terdapat di kalangan mereka orang-orang dengan iman dan takwa serta agama yang menjaga mereka sehingga tidak terjerumus ke dalam kenistaan dan perbuatan keji. Di antara mereka adalah Nabiullah Yusuf alaihissalam yang menjadi tauladan di bidang ini, dan Al-Quran telah mengkisahkan ceritanya. Lalu ada Juraid, si ahli ibadah yang digoda oleh wanita pelacur, tetapi dia tidak menolehnya, tidak tergoda dan terus khusyuk dalam ibadah dan sholatnya, seolah-olah dia tidak melihat dan menyaksikannya. Orang yang mengetahui tabiat manusia akan mengetahui sejauh mana kesedihan dan kemarahan yang ada di hati wanita nista akibat penolakan seperti ini. Dengan penolakan ini, maka dia kalah perang. Hal ini karena dia telah berjanji kepada orang-orang yang membicarakan kebaikan Juraid agar ia memfitnahnya dan menjerumuskannya ke dalam pelukannya. Sekarang dia pulang dengan hasil yang nihil. Keinginannya gagal dan impiannya kandas. Dia benar-benar tidak menerima hal ini. Oleh karena itu, dia marah besar terhadap Juraij. Wanita ini melihat seorang pengembala yang menginap di tempat ibadahnya Juraij. Dia menginap bersamanya dan berbuat mesum dengannya. Hasilnya dia hamil di malam itu. Manakala dia melahirkan bayinya, dia mengatakan bahwa dia adalah hasil perbuatan Juraid ahli ibadah. Juraidlah pelaku perbuatan buruk ini. Ini seperti Juraid beribadah secara dusta. Kebaikannya hanyalah sekedar pemanis yang palsu. Betapa sedih dan marahnya orang-orang manakala mereka meletakkan kepercayaan kepada orang-orang yang menampakkan kebaikan, ketakwaan, dan keteguhan beragama. Kemudian ternyata mereka buruk. Orang-orang yang mereka percayai hanya serigala berbulu domba atau musang berbulu ayam untuk menipu orang-orang bodoh. Maka mereka pun berbalik melawan ketika kesempatan tersebut tersedia. Sebagaimana orang-orang memperlakukan rahib yang diceritakan oleh Salman ketika dia mengambil dan menimbun harta sedekah mereka. Mereka menyalibnya setelah dia mati dan menolak menguburkannya. Penduduk desa mendatangi Juraid dengan kemarahan yang memuncak di hati dan pembuluh darah mereka. Mereka meminta Juraid turun dan meninggalkan ibadah dusta yang ditampakkannya. Tetapi Juraid tidak menghiraukan panggilan mereka, karena dia terus larut dalam ibadah dan sholatnya. Pada saat itu, kapak-kapak dan sekop-sekop mereka bekerja menghancurkan tempat beribadah Juraid. Melihat itu, Juraid pun turun untuk menemui mereka. Akibatnya mereka meneriaki dan memukulinya. Ketika Juraid bertanya tentang alasan kemarahannya, mereka mengatakan perbuatan Juraid.
Mereka meminta agar Juraid bertanya kepada wanita telah mengakui apa yang diakui itu. Juraid tersenyum mendengar ucapan mereka. Dia benar dalam ibadahnya, jujur dalam istiqomahnya. Dia yakin tidak melakukan seperti tuduhan mereka. Tuduhan wanita hina itu hanyalah dusta yang terbuka. Juraid meminta kepada orang-orang yang marah agar memberi waktu untuk berwudu dan sholat. Selesai sholat, dia mendatangi bocah yang baru dilahirkan beberapa jam atau beberapa hari. Juraid mengelus kepalanya sambil bertanya, sementara orang-orang terdiam. Siapakah bapamu? Sebuah ayat Allah yang menunjukkan kepadanya dan kepada besarnya kodratnya. Bayi itu berbicara dengan suara yang terdengar, ucapan yang jelas dan mudah dipahami. Bayi itu menjawab, bapakku adalah si fulan pengembala kambing. Orang-orang menyadari besarnya kejahatan mereka terhadap seorang hamba soleh. Mereka mengetahui bahwa Juraid tidak termasuk dalam deretan orang-orang yang mereka duga. Juraid bukan penjilat dan bukan juga penipu. Dia benar dalam ibadahnya dan kesolehannya, dan bahwa wanita inilah yang telah berdusta dengan menuduh Juraid. Mereka menyadari bahwa mereka telah terburu-buru mempercayai tuduhan itu, sebagaimana mereka telah gegabah memukuli Juraid dan merobohkan tempat ibadahnya. Orang-orang yang bertindak terburu-buru itu mencoba menghapus kesalahan mereka pada Juraid. Mereka menawarkan kepadanya untuk membangun tempat ibadahnya dari emas atau perak, tetapi Juraid menolaknya. Dia ngotot supaya tempat ibadahnya dikembalikan dengan tanah seperti sedia kala. Mereka pun melakukan. Begitu selesai, Juraid masuk kembali untuk beribadah kepada Tuhannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjawab doa ibu Juraid pada Juraid. Dia mewujudkan keinginannya. Akan tetapi dia menyelamatkan dengan kesolehan dan ketakwaannya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah seorang yang ahli ibadah yang difitnah berzina. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.